Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mulai pelajaran matematika ya. Bab 1 yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini ada contoh 2/5. 2/5 itu termasuk pecahan biasa di mana 2 disebut dengan pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. Contoh selanjutnya adalah 3/2/5. Ini termasuk pecahan campuran. Pecahan campuran itu bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita tulis ulang 3/2/5. Nah, kalau sudah, ini untuk menghitung dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Tolong diperhatikan. Caranya adalah 5 dikali 3, kemudian ditambah 2. Ya, 5 dikali 3, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi, dari pecahan campuran 3/2/5, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/5. 17 dari hasil penghitungan yang tadi, dan 5 itu adalah penyebut. Penyebutnya tetap. Selanjutnya ada 0,2. Ini termasuk pecahan desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Lagi 0,02. Ini masih pecahan desimal ya. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/100. Kalau 0,002 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1000. Jadi intinya kalau dari pecahan desimal kita ubah menjadi ke pecahan biasa, itu tinggal kita menghitung ada berapa angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti per10. Kalau dua angka di belakang koma berarti per100 dan seterusnya. Lanjut. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tolong kalimat ini sampean ingat-ingat ya. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan dan penyebutnya sama, itu kita bisa langsung menghitungnya. Ya, tapi yang dihitung itu adalah yang bagian pembilang. Penyebutnya tidak usah dihitung. Penyebutnya itu tetap sama. Contohnya ada 2/5 ditambah 4/5. Penyebutnya sama ya. Penyebutnya masing-masing adalah 5 loh, sama. Nah, pembilangnya yang berbeda yaitu 2 dan 4. Jadi penyebutnya tetap kita tulis sama yaitu 5, dan yang dijumlahkan itu yang bagian pembilang yaitu 2 dan 4. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Penyebutnya ditulis tetap yaitu 5. Loh Bu, itu kok 6/5? 6/5 menjadi 1/5. Bagaimana caranya? Iya, itu kita bagi 6 dibagi 5 bisa kan ya? Nah, 6 kalau dibagi 5 itu dapat berapa? Dapat 1. Ada sisa kan ya? Iya. Berapa sisanya? Sisanya 1. Maka bisa ditulis menjadi 1/5 ya. Dapatnya 1 itu yang ada di bagian depan, terus sisanya itu di bagian atas sisa. Nah, ini ya seperti ini. Nah, terus 5 itu penyebutnya. Penyebutnya tetap. Nah, lanjut. Contoh yang kedua, pecahan berpenyebut sama ya. 1/6 ditambah 2/6. Karena penyebutnya sama, kita langsung menghitungnya. Nah, 6 tetap ditulis 6 penyebutnya. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3/6. 6 penyebut menjadi 1/2.
Loh Bu, 3/6 kok bisa hasilnya 1/2? Bagaimana? Iya, itu kita sederhanakan. Itu tidak bisa dibagi kayak yang pecahan di sebelahnya itu ya. Jadi bisa kita sederhanakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mencari angka yang masing-masing bisa dibagi dengan angka itu. Tapi angkanya itu harus sama, 3 dan 6. Masing-masing angka itu bisa dibagi dengan angka berapa ya yang sama ya. Nah, angka yang sama yaitu 3. 3 bisa dibagi dengan 3, hasilnya 1. 6 bisa dibagi menjadi 6 bisa dibagi dengan 3, hasilnya 2. Maka bisa kita tulis 3/6 itu sama dengan 1/2. Ya. Oke, jadi kesimpulan dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama itu adalah langsung bisa kita hitung ya dengan cara menjumlahkan yang bagian pembilang, tapi penyebutnya tetap tidak usah ikut dihitung. Lanjut. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, intinya lagi, tolong diingat-ingat. Kalau berpenyebut berbeda, itu tidak bisa kita hitung langsung kayak penyebut yang tadi. Kalau berpenyebut sama kan langsung kita hitung. Nah, kalau penyebutnya berbeda tidak bisa. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Contohnya ya ini. 1/3 ditambah 3/6. Nah, penjumlahan di atas itu tidak dapat langsung dijumlahkan karena kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 6. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubah menjadi pecahan yang senilai yang penyebutnya sama ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kita cari KPK dari 3 dan 6. Kita cari KPK dari penyebutnya itu ya. Atau kalau kalian itu hafal sama perkalian 3 dan 6 itu gampang. Intinya begini. 3 dikali berapa dan 6 dikali berapa, itu hasilnya, angkanya itu sama ya. Contohnya 3 dikali dengan 2, hasilnya 6. 6 dikali 1, hasilnya juga 6. Nah, sama kan hasilnya? Nah, seperti itu. Nah, jadi 6 itu bisa kita jadikan penyebut. Nah, caranya seperti ini. 3 tadi dikali 2 ya. Hasilnya kan 6. 6 dikali 1, hasilnya juga 6. Nah, pembilangnya kalau penyebut dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 1, maka pembilangnya juga dikalikan 1. Jadi yang dipakai patokan itu yang penyebut ya. Nah, kalau sudah, nah ini nanti ketemu penyebutnya sama. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Nah, menjadi ditambah 3 dikali 1, 3. 6 dikali 1, 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kan penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, gampang. Kita tinggal menghitungnya, yaitu ketemu 5/6. Ya.
Balik yang tadi, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung bagian pembilangnya. Penyebutnya tetap, nggak usah ikut dihitung ya. Oke, paham ya? Nah, di sini ada latihan soal ya. Silakan latihan soal ini dikerjakan di buku matematika. Ditulis soalnya, jangan lupa di atas ditulis nama juga kalian, gen. Namanya ditulis. Terus ini dikerjakan dari penjelasan Bu Titin tadi. Oke, kalau masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Saya akhiri untuk tugas hari ini, tugas matematikanya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.